Oke, kita lanjutkan. Berikutnya ada 3 istilah baru, yaitu gen dominan, gen resesif, dan gen intermediate atau kodominan. Sekarang perhatikan. Gen dominan itu adalah gen yang mampu menutupi sifat gen lain. Saya ambil contoh gini. Ada satu bunga warnanya merah, yang satu bunganya putih. Ketika kamu silangkan atau ketika kamu kawinkan kedua bunga tersebut, ternyata yang dihasilkan adalah bunga merah. Maka bisa dikatakan gen warna merah ini itu dominan terhadap yang putih. Karena dia bisa mengalahkan yang putih, ya, menutupi warna putih. Itu namanya gen dominan. Nah, kalau gen dominan, maka lawannya adalah gen resesif, yaitu gen yang tertutupi atau yang ditutupi oleh gen dominan. Nah, di sini merah berhasil menutupi si putih, maka merah kita sebut sebagai gen dominan, putih kita sebut sebagai gen resesif. Gen dominan itu dilambangkan dengan huruf besar. Makanya tadi ada M besar, M kecil, M besar, M kecil. Itu adalah pelambangan. Kalau dia dominan, maka hurufnya adalah huruf besar. M besar, B besar, L besar, itu semuanya. Tapi kalau gen resesif itu dilambangkan dengan huruf kecil. M kecil, B kecil, K kecil, semuanya. Nah, dari gen dominan dan gen resesif ada gen pertengahan yang kita sebut sebagai gen intermediate. Gen intermediate atau kodominan ini adalah gen yang tidak saling mengalahkan atau atau mempunyai pengaruh sama kuat. Kalau tadi merah dan putih kamu kawinkan, kamu silangkan menghasilkan tumbuhan merah. Kalau kalau makhluk hidup dengan gen intermediate, ketika kamu kawinkan merah dengan putih, yang dia dapatkan adalah percampuran keduanya, yaitu merah muda. Saya ambil contoh gini, kamu punya ayah kamu punya rambut keriting, ibu kamu punya rambut lurus. Tapi kamu sebagai anak malah punya rambut ikal. Nah, itu artinya bentuk rambut itu adalah gen intermediate. Tapi kalau misalnya ayah kamu keriting, ibu kamu lurus, terus kamu rambutnya keriting, anaknya semuanya keriting, maka bisa dibilang ya gen keriting, rambut keriting itu adalah yang dominan. Oke, ini penjelasan berikutnya. Kita lanjut. Nah, jadi dalam pewarisan sifat, sebelum diturunkan otomatis ada persilangan atau perkawinan. Nah, persilangan itu kita sebut sebagai dengan istilah hibrid. Hibrid itu adalah persilangan atau perkawinan antara dua individu yang sejenis. Perhatikan di sini dua individu sejenis. Jadi harus sama-sama manusia, sama-sama ikan, ikannya jenisnya pun harus sama-sama kera, sama-sama simpanse. Nggak ada tuh manusia dengan kuda, manusia dengan kucing misalnya, itu nggak ada gitu. Jadi memang sudah Allah tetapkan hibrid itu persilangan perkawinan itu hanya untuk dua individu yang sejenis. Nah, dalam persilangan ada istilah parental atau P1 dilambangkan biasa dengan P. Parental itu adalah orang tuanya atau induknya yang melakukan persilangan. Nanti dari persilangan antar induk atau parental ini akan menghasilkan F1 atau filial 1. Filial 1 ini adalah keturunan pertama dari hasil persilangan. Saya ambil contoh di sini. Ada bunga ungu dan bunga putih. Ketika disilangkan atau dikawinkan akan menghasilkan keturunan bunga ungu. Nah, bunga ungu ini keturunannya kita sebut sebagai filial 1 atau keturunan pertama. Nanti kalau misal keturunan satunya ini dikawinkan lagi akan menghasilkan keturunan berikutnya. Nah, itu yang disebut dengan filial 2. Atau kalau bisa diurutkan dengan silsilah keluarga, ini orang tuanya, ini kakek nenek kamu, ini filial 1 itu orang tua kamu, nah yang filial 2 itu adalah cucunya gitu. Ini keturunannya seperti itu. Oke, sampai sini silahkan kalian pahami. Jika ada yang masih membingungkan silahkan bertanya sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya.